Hainovi dengan akhiran NIM 686 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait topologi star. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Di sini ada topologi star yang saya telah buat yang sudah memiliki IP address. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian topologi star. Topologi star adalah konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung ke suatu perangkat pusat, seperti hub atau switch, menciptakan bentuk seperti bintang dengan pusat di tengah. Semua komunikasi antara perangkat harus melalui perangkat pusat ini terlebih dahulu, menjadikannya sangat populer karena kemudahan instalasi dan manajemennya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan topologi star. Yang pertama ada kelebihan topologi star, mudah dikelola. Kedua, fleksibel dan mudah dikembangkan, menambahkan atau mengurangi perangkat dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Cukup dengan menghubungkannya ke perangkat pusat. Ketiga, ada isolasi kesalahan. Jika satu kabel atau perangkat klien rusak, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh dan jaringan secara keseluruhan tetap berjalan. Keempat, kinerja stabil. Adapun kekurangan topologi star, titik kegagalan tunggal, kerusakan pada perangkat pusat, hub atau switch akan menyebabkan seluruh jaringan tidak berfungsi. Biaya lebih tinggi, bergantung pada perangkat pusat, kinerja dan kapasitas jaringan sangat bergantung pada spesifikasi dan kemampuan perangkat pusat, hub atau switch. Kecepatan dapat menurun. Selanjutnya ada media transmisi yang digunakan. Yang pertama itu ada nama kabel, UPT. Yang kedua jenis konektor, RJ45. Pun yang ketiga jenis kabel yang digunakan straight through untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya PC ke switch, switch ke server. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kabel UPT. Kelebihan, pertama ada murah, kedua mudah dipasang, pemasangannya mudah dan tidak memerlukan alat khusus atau keahlian yang rumit, sehingga menghemat waktu dan biaya. Ketiga ada fleksibel, sifatnya yang lentur membuat kabel ini mudah ditekuk atau diarahkan melalui ruang sempit, cocok untuk instalasi di lingkungan kantor standar. Ketiga ada kinerja memandai. Kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang cukup untuk berbagai aplikasi seperti internet, email, dan berbagai file. Adapun kekurangannya, pertama ada rental terhadap interferensi karena tidak memiliki pelindung. Kedua ada jangkauan terbatas. Jarak maksimal jangkauan transmisi data adalah 100 meter. Ketiga, ada kecepatan terbatas. Kecepatannya lebih rendah dibandingkan kabel jenis lain seperti kabel serat optik, terutama pada jarak yang lebih jauh. Keempat, tidak tahan suhu ekstrim. 5. Potensi disadap. Tingkat keamanannya lebih rendah karena lebih mudah disadap dibandingkan kabel berpelindung atau serak optimal. Adapun jenis IP address yang digunakan, yang pertama ada jenis IP versi 4, yang kedua ada kelas IP kelas C, yang ketiga ada tipe privat IP address IP 192.168.10.x bisa diubah dengan angka apapun, termasuk ke dalam alamat IP privat kelas C, yaitu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. IP address seperti ini digunakan untuk jaringan lokal atau LAN, misalnya di sekolah, kampus, kantor, atau simulasi di Cisco Packet Tracer. IP ini tidak bisa diakses langsung dari internet karena hanya untuk komunikasi antara perangkat di dalam jaringan lokal. Adapun kelebihan dan kekurangan IP address.
Kelebihan IP address privat. Yang pertama ada gratis digunakan, tidak perlu registrasi atau izin dari penyedia layanan internet. Kedua, amanah dari akses luar. Ketiga, cocok untuk jaringan lokal LAN. Sangat ideal untuk simulasi praktik jaringan atau kantor internal. Keempat, bisa digunakan berulang di banyak jaringan karena bukan IP publik. Alamat privat seperti ini bisa dipakai di banyak tempat dan konflik antar jaringan. Adapun kekurangan IP address privat. Pertama, tidak bisa akses internet langsung. Agar bisa keluar ke internet butuh router dan network address translation. Kedua, terbatas hanya di jaringan lokal. Ketiga, bisa bentuk jika digabung tanpa pengaturan. Jika dua jaringan lokal yang sama digabung, misalnya sama-sama pakai 192.168.10.x, bisa terjadi konflik IP. Keempat, tidak unik secara global. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.